Ritual seks untuk keberuntungan di Gunung Kemukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai ritual seks untuk keberuntungan di Gunung Kemukus. Gunung Kemukus merupakan salah satu unggulan destinasi wisata di Bumi Sukowati. Berlokasi di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, Gunung Kemukus berada di ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Setelah melalui revitalisasi dan penataan ulang bersama Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat di tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, kini Gunung Kemukus bertransformasi menjadi lebih tertata rapi dengan pemandangan indah menawan, menjadi tempat wisata religi dan wisata keluarga. Tapi siapa sangka, tempat wisata Gunung Kemukus dulunya mempunyai citra negatif dan dikenal sebagai lokasi ritual seks untuk mencari keberuntungan. Ada sebagian yang percaya bahwa zina atau melakukan ritual seks di kawasan Gunung Kemukus merupakan jalan mendapatkan kekayaan. Di area Gunung Kemukus, dulu banyak para pekerja seks komersial menjajakan diri. Keberadaan mereka banyak dicari hanya karena ada mitos tentang ritual seks. Sebagian orang yang datang ke Gunung Kemukus kala itu memang orang yang mempercayai jika zina dengan perempuan di kawasan tersebut merupakan jalan mendapatkan kekayaan. Para PSK saat itu berjumlah puluhan dan dilindungi Germo. Mereka melayani pelanggan di gubuk-gubuk non-permanen. Pada hari Jumat Pon, intensitas pengunjung ke Gunung Kemukus meningkat drastis. Untuk bisa mencapai kompleks makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, pengunjung harus mendaki bukit setinggi 300 meter. Di kaki bukit terbentang Waduk Kedungombo. Ritual pertama yang harus dilakukan di gunung ini adalah berdoa dan menabur bunga di makam Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan. Kemudian, para peziarah harus membasuh diri mereka di salah satu atau dua mata air keramat yang ada di bukit itu. Lalu, mereka harus menemukan seseorang yang tidak dikenal untuk berhubungan seks. Ritual ini tentu bukanlah ajaran Islam, tapi lebih merupakan percampuran ajaran Islam dengan kepercayaan Hindu, Buddha, dan tradisional kuno. Tapi yang mengejutkan adalah meski Indonesia terus bergerak menuju Islam yang lebih ortodoks, ritual di Gunung Kemukus tetap populer pada saat itu. Sementara itu, setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram dalam kalender Hijriah, selalu dilakukan ritual larap selambu atau pencucian kelambu. Upacara larap selambu merupakan prosesi pencucian dan penggantian kain penutup atau kelambu makam Pangeran Samudro. Kain kelambu bekas penutup makam lalu dipotong kecil-kecil. Air bekas cucian kelambu dan potongan kain kelambu kemudian diperebutkan pengunjung. Asal mula Gunung Kemukus sendiri tidak lepas dari legenda Pangeran Samudro yang melakukan syiar agama Islam sampai di wilayah tersebut. Menurut cerita, Pangeran Samudro adalah putra Prabu Barwijaya V, raja terakhir Majapahit dari seorang ibu selir. Situasi Pangeran Samudro kala itu merupakan masa-masa senja kerajaan Hindu seiring menguatnya pengaruh Kesultanan Demak Bintoro yang bercorak Islam. Kesultanan Islam pertama di Jawa itu didirikan oleh Raden Patah, putra mahkota Prabu Brawijaya V. Sehingga Raden Patah dan Pangeran Samudro masih memiliki hubungan kekerabatan. Pada masa itu banyak kerabat kerajaan Majapahit yang mempelajari agama Islam. Demikian pula dengan Pangeran Samudro, ia memutuskan tinggal di Demak Bintoro untuk mendalami agama Islam kepada Sunan Kalijogo. Salah seorang ibu tiri yang juga merupakan salah satu selir raja, yakni Raen Ayu Ontrowulan, turut serta mengiringi Pangeran Samudro belajar agama Islam di Demak Bintoro. Beberapa tahun berselang, Sunan Kalijogo mengutus Pangeran Samudro mengembara ke arah selatan menuju Gunung Lawu. Sang pangeran diminta belajar kepada ulama-ulama Islam yang dijumpai selama perjalanan ke selatan tersebut. Sunan Kalijogo berharap
ilmu agama yang dimiliki Pangeran Samudro kian lengkap sebagai bekalnya kelak dalam berdakwah Islam. Selain berguru agama Islam, Pangeran Samudro juga ditugaskan menyambung kembali tali silaturahmi dengan kerabat Majapahit yang tercerai-berai dan banyak mendiami wilayah sekitar Gunung Lawu. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.